This is Tech Talks with me Ramadianto Trihandoko Trihatmojo Susilo Bambang Indonesia. dan saya juga CB Hamzah. Udah gitu aja, let's go. Alright, my friend. Yes. Hari ini Tech Talks akan membahas tentang pembahasan yang udah pernah kita bahas di episode pertama, Ram. Yap, yang ini. Apa itu dia. judulnya? Metaverse, damn right my brother. Ya, Ya, ini pembahasan berikutnya yang lebih detail lagi ya. Iya, benar. Kalau kemarin cuman kulitnya aja, kalau ini Kita akarnya. ngebahas, yes betul. Akar bukan sembarang akar nih, bro. Iya, karena akar yang tak bisa lepas. Percayalah. Oke, jadi kita akan ngebahas tentang Metaverse ya, yang udah pernah kita bahas di episode pertama. Ya mungkin kalau misalnya belum nonton bisa dicek dari tadi. Ya. Ya. Nah, terus kita kan kemarin udah ngebahas kemungkinan-kemungkinan yang mungkin lebih ke netral. Ya, netral. Karena kan baru mau muncul kan, muncul. Kalau sekarang kan udah mulai. Udah mulai nih. Yes. Even game-game di aplikasi Android pun udah ada, Ram. Yap, Ya currency-nya sudah mulai terbentuk dikit demi sedikit. Iya, terus mulai ada NFT Land lah. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang sisi negatifnya, Bre. Kan Bukan literally negatif banget sih, lebih ke kemungkinan besar ketakutan. dampak negatifnya ya. Ya, itu dia. Kemungkinan besar dampak negatif dari Metaverse ini. Lu kan pernah tuh ngasih lihat gue video Black Mirror ya? ya itu series ya, series yang ada Series. sekarang ada di Netflix juga. Bisa kalian cek langsung ntar ya. Yes, ada 5 season dan itu beda, setiap episodenya beda ceritanya. Dan beberapa episode tuh ada yang hubungannya tentang metaverse kayak gini nih. Dan itu kemungkinan besar hal yang bisa terjadi dengan adanya Metaverse. Metaverse. Yeah. Nah gitu, Ram. Dengan adanya Metaverse ini memungkinkan banget untuk lo semua untuk melakukan hal-hal yang berbeda. Misalnya nih, di era seperti sekarang ini, kalau lo lagi kangen banget pengen nonton konser, Yep. ya kan, lo bisa pergi ke konser virtual, Ya, iya kan. bener. Nah terus kalau misalnya lo melakukan online perjalanan online gitu, lo bisa juga ngelihat karya seni, terus bisa nyoba pakai digital untuk dibeli. Itu di Metaverse tuh. Iya, benar. Gila nggak? Termasuk kostum juga tuh. Iya ya. Iya. Dan itu mahal-mahal nggak sih, Ram? Mahal banget. Ngaco ya? Tapi ada beberapa vendor apa ya? Itu sebutannya berarti investasi ya. Investor kan ya? Investor. Ya itu. Thank you so much, my friend. Iya. Serius, ini jelek banget muka saya. Beberapa investor yang baru mulai itu contohnya NFT Land. Beberapa daerah itu masih murah. Murah ya, Bun? Terhitung ya. Oke. Cuma investor-investor yang lainnya cenderung mahal banget. Contohnya NFT yang art gitu. Itu udah mulai duluan dari beberapa. Yang kayak gambar-gambar monyet gitu kan sih, Ram? Ya. Gue dong, Bang. Enggak, maksud gue yang kayak gue pengen ngasih tahu kayak gambar monyet gitu kan, gitu. Gambar kuda. Horse with the no name, bro. Iya. Jadi di situ tuh ada yang top 10-nya. Oke. Top 10-nya itu yang salah satunya ada Cyberpunk. Mungkin kalian yang anak-anak NFT banget pasti kalian tahu itu Cyberpunk. Yes. Nah, itu aja. Dia urutan kedua ya. Dia urutan kedua, satu karyanya itu bisa miliaran. Ah, kali dah. Serius. Serius loh. Dari segi gambarnya aja cuman dia tuh punya tema pixel. Pixel di mana gambar orang madep ke sini gitu ya. Iya. Pixel, terus beda-beda. Entah itu Santa Claus, entah itu werewolf, entah itu orang pakai jas atau apa, itu cuma diganti-ganti doang. Itu kayak gambar monyet itu bukan sih? Iya, hampir kayak monyet itu, cuma monyet itu namanya apa sih? Gue lupa deh. Mungkin bisa pada komen kali ya, Ram? Iya nggak sih? Komen, Bisa, tolong ingetin kita. Kita juga manusia, ini mah nyari duit, ini bener kayak begini. gitu ya. Itu segitu aja harganya miliaran. Oh, serius Karena dia udah mulai duluan. Nah, apalagi NFT Land. Nah, itu kan karya ya. Kalau NFT Land ini lebih ke jual tanah. Oke, berarti NFT ini bisa kita bahas di episode selanjutnya. Iya. Iya nggak sih? Ini teaser dikit lah ya. Itu bakal seru banget kalian yang pengen jadi juragan tanah. Mungkin tidak di sini tapi di sana. Kan dapat ilmunya, Bang. Dapat ilmunya dulu ceritanya. Di sini dong, Bang. Saya baru Bapak diem aja. Nah, Metaverse itu bisa menjadi game changer untuk sistem shift work from home.
Yes. Di tengah kondisi yang dunia ini ya kan kondisi lagi pada banyak batasan gitu. Oh iya, melakukan benar secara benar. offline gitu. Nah, terus di tengah dunia yang lagi banyak corona dan wabah kayak gini, Ram. Nah, alih-alih nih, ya kan kita hanya bisa melakukan pekerjaan itu cuma di rumah, work from home. Yes. Anjir. Yes. WFH ya kan. Nah, di kotak panggilan video kan seperti aplikasi video conference gitu kan, kayak karyawan tuh bisa bergabung dalam kantor visual sekarang. Iya. Dengan adanya metaverse. Virtual office itu ya. Kacau, Bre. Segala jenis lapangan pekerjaan bisa ya di sana. Bisa, bro. Jadi kalau misalkan office boy itu ngebersihinnya dari rumah. Emang ada ya? Ada ya? Office boy? Bisa jadi dong. Oh, iya. Karena kan di sana nanti ada kota juga. Oh pekerjaan. iya, benar-benar. Jadi, Bisa. Kalau dunia nyata kayak gitu berarti kan di sana juga Oh ikut situ. iya, benar-benar. Waduh, Iya. pagar 8-bitnya rusak nih, saya benerin dulu. Kamar mandinya rusak nih. Wah, berarti basah tuh kamar mandinya. Nah, terus ya Ram ya, Facebook sendiri juga telah meluncurkan software meeting tuh untuk perusahaan yang disebut Horizon Workrooms dan digunakan dengan headset Oculus VR ya, headset yang berharga sekitar 300 US dollar, 300.000 US dollar. What? Nah, ini juga bisa ngebuat pengalaman metaverse paling mutakhir di luar jangkauan orang-orang. Jadi lu kayak ngerasa anjay, gua ada di sini nih gitu. Tapi lu kan pernah ya ngajak gua meeting di salah satu website yang dimana tuh kita bisa kayak ada tempat biliarnya, tapi itu kan 2D ya, 2D. Yeah, Nah itu apa sih Ram? Itu pixel dia, 8-bit kan. Gather Town. Gather Town. Iya, Nah, Gather Town. di Gather Town itu gimana Ram? Coba deh Ram. Jadi kita kayak Zoom meeting biasa gitu. Cuma kita tuh kayak main game RPG zaman dulu yang 8-bit, tau gak sih? Oh yang iya. contohnya Sejenis-jenis. Final Fantasy zaman dulu tuh. Oke. Iya yang kayak 2D gitu nempel gitu. Iya, nempel. Nah, di situ aja udah mulai keren karena itu tuh bentuknya tuh kayak kantor gitu. Oke. Misalkan lu nya di sini, Ah. nih orang lain nih di sini, ngobrol dong, kedengeran. Iya. Nah tapi orang ini misalkan cabut ke sebelah sini, dia nggak akan denger. Oh. Jadi literally kayak lu di sono gitu. Soalnya lu kan pernah bilang kayak gitu juga kan, katanya ntar bisa main apa. Terus kalau kita dengerin nyalain musik box, katanya bisa kalau kita pergi musik boxnya jadi kecil ya suaranya. Iya, kayak gitu. Wah anjir keren banget ya. Bisa nonton TV juga. TV itu dalam artian di situ YouTube sih. Oh, nonton bareng gitu. Ya, share screen-nya di situ tuh dia kayak papan tulis gitu. Oh, Jadi kayak I bisa see. benar-benar literally exactly like gitu. you always a house. Ya, sama what? Nah, oke nih Ram ya. Nah, menurut Zuckerberg, you know, Yeah. Mark Zuckerberg, ya kan, Mark Zuckerberg, Yeah. banyak pengalaman metaverse yang akan hadir di sekitar untuk menciptakan kemampuan berteleportasi dari satu pengalaman ke pengalaman lainnya. Iya. Pengalaman lainnya. Yeah. Nah, perusahaan-perusahaan teknologi juga nih udah mulai mencari cara Ram, gitu untuk bisa menghubungkan platform online-nya mereka satu sama lain. Jadi kayak gue nggak ngerti ya, mungkin ada penggabungan antara aplikasi apa atau dengan aplikasi lainnya gitu loh. Yes. Menurut gue gitu ya. Gue pernah bahas tentang yang Nike nggak sih? Nike belum. Nah, Gimana itu tuh dia? termasuk kerjasamanya si Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg, dalam pembuatan metaverse. Metaverse. Nanti ada versi yang dimana lo beli sepatu Nike nih, misalkan seri A gitu. Nah, nanti dari lo beli seri A di dunia nyata ini, nanti ada beberapa QR code atau apa gitu, atau barcode gitu ya, yang nanti bisa diklaim di dunia metaverse. Jadi lo bisa menggunakan sepatu itu juga modelnya. Gila banget, canggih banget. Jadi kemungkinan besar semua hal itu akan online ya. Ya. Wow, kita lebih ke kita memasuki dimensi yang lainnya. Nah sebenarnya nih Ram ya, orang pertama yang terkenal yang telah menciptakan istilah metaverse itu bukan Mark Zuckerberg. Oke. Tapi yang pertama itu adalah Neil Stephenson. Nah, dia menyebutkan juga istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Nah, istilah metaverse ini merujuk pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Dan sebenarnya bukan Mark Zuckerberg, mungkin Mark Zuckerberg kebaca nih novelnya dia Dan yang dikembangkannya. dan terus dia bilang, oh kayaknya metaverse bener nih, bagus gitu. Akhirnya Facebook ganti nama jadi Meta. Oh iya, dimulai dari situ. Iya, aja ini cocok logi bro. Nah, terus juga ya, istilah ini tidak memiliki definisi yang bisa diterima secara universal, gitu loh. Karena metaverse ini kan mungkin karena dari metanya itu ya. Nah, terus gini ya, anggap aja metaverse itu adalah internet, Yes. ya,
yang diberikan dalam bentuk 3D. Nah, Oke. Zuckerberg menggambarkan metaverse sebagai lingkungan virtual yang bisa lu masukin, terus dengan alih-alih itu cuma ngeliat layar. Seperti itu. Mungkin itu kalau yang belum tahu metaverse itu gimana ya. Atau Yeah. mungkin the multiverse itu. Yes. Kayak gitu. Nah, berarti kan hari ini kita mau ngebahas ngulik ya sebenarnya, lebih nggak netral tapi juga nggak baik-baik banget gitu. Gimana ya, memaparkan kemungkinan negatif Yes. yang akan tercipta dari situ. Meskipun ada hal positifnya. Ya, Meskipun. positifnya banyak. Cuma yang ngomongin positif banyak, jadi kita ngomongin negatifnya dulu. Yes, kita ngomongin yang negatifnya dulu. Ya. Gue sekarang punya pemikiran nih ya. Jika dunia yang dibangun di metaverse itu lebih menyenangkan, orang-orang itu bakal ngelupain dunia nyatanya, bro. Gitu. Dan akan Setuju lebih sulit menjalani kehidupan nyatanya. Ya. Jadi itu bisa ngebuat orang terancam kehidupannya di dunia nyata. Ya. Jadi mereka tuh kayak nggak bisa ngebedain gitu loh. Betul. Kayak misalnya gini ya, misalnya dia obes. Tapi ketika dia masuk ke metaverse, dia bisa bikin karakter yang ganteng, rupawan segala macam. Ya, benar-benar. Dan oke, mungkin dia kelihatan kayak keren segala macam gitu loh. Nah, tapi di dunia nyata dia nggak ngejaga tubuhnya. Jadi kayak Tetap makan aja gitu, bahkan nggak pernah gerak sama sekali dari VR-nya itu kan. nah, itu Ya, dia. ya, ya. Paling kayak di Black Mirror itu kan yang ditempel terus langsung Nah, itu salah satunya clue katanya dari expertise. Someday metaverse bakal ada kayak gitu. Jadi we don't need VR gitu. Jadi cukup satu kayak gini nih. Hah? Yang dia langsung tempelin ke kepala kita sehingga langsung nyerang ke otak kita. Jadi seolah-olah langsung kita ada di sana. Karena kan yang kita ngelihat visual kayak gini kan dipengaruhi sama otak juga kan. Iya, iya, Syaraf-syaraf. Aha. Nah, dia mainin di syarafnya itu langsung di sana. Tapi sumpah ya, episode Black Mirror nya waktu itu Rama pernah ngasih liat gua episode Black Mirror yang itu. Yang ini Nih, di muka saya tuh nggak apa-apa. Nah, episode Black Mirror itu sumpah itu serem banget sih. iya kan? Bener-bener. Dan lu nonton aja deh. Itu harus nonton sih. Gua nggak bisa ngasih tau, kalau spoiler jadi nggak seru. Ya. Ya kan? Nah, terus ya Ram ya. Kemungkinan negatif lagi nih. Ada nggak kemungkinan negatif yang menurut lo ada yang lain gitu? Gini sih. Gimana? Kalau di dunia nyata kita punya iman kita masing-masing nih. Ya, oke. Berharap semoga rezeki itu akan selalu datang gitu kan. Yes, benar-benar. Cuma kalau di sana lo minta rezekinya sama siapa? I know what you mean, bro. Iya. I know what you Dan mean. segala macam pasti dia lebih mudah ngatur apapun yang terjadi di sana. Mungkin lo dikasih baik-baiknya dulu, serot. Kayak dikasih hal-hal yang indah, lo bisa ngelakuin Iya. apapun yang lo mau gitu. Yes. Cuma pas at the end-nya ternyata lo diambil gitu aja dengan mudah gitu kan. Konspirasi shoot banget ini, bro. Iya. shoot ya. Kawan-kawan shoot ya, kawan-kawan. Kayak gitu, berarti ini juga bisa ngebuat orang tuh bener-bener ngelupain jiwanya banget ya. Bisa Mereka jadi. ngelupain kehidupan yang seharusnya mereka lakukan di dalam kenyataan gitu loh. Iya. Tapi kalau itu base-nya dari orang-orang dengan kebutuhan emang pengen main game dan berjalan-jalan di dunia sana ya. Tapi kalau untuk segi bisnis ya itu cepet perputarannya tuh di sana. Sangat sih ya. Ya sangat bagus. Lu sendiri bakal mau nggak nyoba metaverse ini? Gua mungkin diomongin nggak mau tuh mau atau nggak mau, gue bilangnya sih nggak mau. Cuma gue harus ikutin arus yang ada karena dia tuh pasti bakal cukup besar banget Oke. gitu. Jadi nolak tapi tidak nolak. Oke. Gitu karena kalau gue selalu nolak, takutnya ketinggalan. Ternyata itu yang dijalanin di lebih fokus gitu. Oh, gue ngerti. Jadi itu siapa tahu tuh jalan yang emang seharusnya dilakukan gitu ya? Iya. Oh, Jadi I kalau see. misalkan gue nolak, takutnya gue ketinggalan. Ini kan ada hubungannya dengan bertahan hidup ya. Iya benar. Nah, kalau gue nolak dan gue ternyata itu tuh semua ke arah sana, ya gue ketinggalan. Gue bakal die dong. Jadi lo kayak udah terkikis sama zaman gitu, karena lo stuck di zaman yang ini gitu Zaman ya? yang itu gitu. Jadi intinya sebenarnya tidak ada salah untuk mencoba sesuatu yang lo nggak tahu gitu. Ya, Tapi yang bahaya adalah ketika lo sudah mengetahuinya dan lo teradiksi. teradiksi. bener. Kamu selalu cari yang lebih. Kan gitu, candu bro. Iya. Jadi candu bro, bahaya banget itu kalau sampai candu ya kan. Kalian semua nyuci aku yang nyetrika. Tapi kalau gue sendiri ya, ini gue sendiri. Mungkin gue akan mencoba metaverse. Mungkin, Tapi bener. sebagai tempat pelarian. Oh gitu. Ngerti gak? Maksudnya kayak gue capek nih kerja gitu. Gue akan ngebuat karakter sesuai dengan diri gue aja. Berarti tujuannya emang untuk game, Untuk game, jadi kayak gue jalan. entertain gitu ya. Dengan contohnya gini deh, dengan adanya wabah corona ini.
lu bosen gak sih di rumah terus? Iya. Bosen dong pastinya. Nah, gue main GTA 5 nih ya. Nah, lu pasti main dong? Main. Ya kan, nah pas gue lagi main GTA 5, itu tuh gue cuman jalan-jalan pakai first person ya, terus naik motor gitu. Kayak kan gambarnya udah mulai bagus tuh, jadi kayak bisa ngeliat lautan, gunung segala macam. Nah mungkin kalau emang metaverse itu bisa secanggih itu gambarnya bener-bener kayak serealita ini, gue akan main itu cuman buat pelarian. Kayak mungkin gue main snowboard di mana, atau mungkin gue nge-trail di mana. Karena kan mungkin nggak nge-trail gini ya Bun, gitu. Mungkin kalau misalnya gue lagi nge-track gitu kan, ibaratnya di dunia nyata bisa gitu kan, ngerti dong kayak gitu kan. Iya bisa. Nah ya kan, nah cuman kan kalau di metaverse kita kayak wah jatuh jebret, ayo bro lagi gitu, kayak anarki adalah jalan ninjaku bro, kayak gitu kalau menurut gua. Mungkin untuk sana. Nah cuman bahayanya kalau seandainya kan kayak gua ngeri gini sih, kita kan ada kondisi senang, ada kondisi sedih. Yes. Nah, ketika di kondisi sedih, kita terus teradiksi sama itu yang serem. Karena ketika kita lagi ada di posisi terbawah, terus kita cari pelarian, nah pelarian itu akan menjadi sebuah hal yang adiksi dan candu. Dan itu yang serem, Ram. Iya. Apalagi you can do everything out there gitu kan. Iya, like literally anything. Iya. If you know what I mean. Yes. Kayak begitu. Apalagi kalau tentang hacking gitu ya. Waduh, serem banget ya sih. Iya, masalah komputer aja yang cuman ada keyboard sama mouse, orang bisa nge-hack everything gitu, termasuk data pribadi dan kawan-kawan. Gimana kalau kita literally ke sono gitu kan? Jadi apalagi tentang hack gitu kan? Kayak kita aja saat ini, orang-orang tuh cuman sebatas komputer, PC, terus keyboard, mouse, serta internet bisa nge-hack apapun. Termasuk nge-hack Videotron ataupun mencari tahu data pribadi, password dan everything gitu. Ini masih keyboard dan mouse ya kita bilang ya. Okay. Apalagi kalau misalkan di sana yang literally kehidupan kita tuh on digital gitu. Termasuk our mood, our hobi dan kawan-kawan lah, tingkah laku kita. Misalkan, semua percakapan nggak sih kalau kita ngomong? Semua percakapan, lu tinggal di mana? Dengan siapa semalam berbuat apa? Tapi iya sih Ram, itu serem banget. Coba kalau misalnya bener-bener sampai mood, percakapan segala macam gitu. Kayak bayangin lu lagi cari pelarian, terus lu curhat di metaverse gitu atau di verse apalah gitu ya. Dan habis itu ternyata lawan main lu tuh dia hacker gitu, ngobrol sama lu misalkan sentuh gini. Terus NFT kita diambil. Iya atau aduh serem banget. Itu lebih sih. Ngerampoknya sekarang pinter ya, digital gitu. Karena digital, there's no encrypted anymore gitu. Meskipun ada tulisan end-to-end encrypted gitu. Iya. Karena kan yang namanya itu kan biar kita tenang. Iya, benar. Pasti tembok aja nih yang keras kayak gini, pasti ada titik yang namanya bolong tuh, ada serat-serat. Serat-serat apa namanya? Kayak serat-serat semennya gitu. Jadi makin ngilu ya sama metaverse ini. Tapi bukan berarti kita menolak mentah-mentah metaverse ya. Cuman kayak ini kemungkinan terburuk yang bisa terjadi kalau seandainya kan metaverse ini tidak digunakan secara bijaksana. Iya, betul. Dan gitu. Emang harus waspada. Pertama waspada. Lo yang nonton juga yang pengen terjun ke sana, lo harus ngerti dulu tentang digital sama cyber security-nya itu. Nah, kalau nggak ngerti bisa kalian training di Inixindo. Itu akan memberikan wawasan luas. Sangat luas, jadi kalian bisa berhati-hati di dunia sana. Di dunia sana tuh dalam artian dunia metaverse itu. Teknologi world. Yang lebih murah banyak. Tapi kualitas cuma satu, yaitu milik Inixindo. Gila. Gitu. Bagus ya. Aman ya. Bentar. Jadi emang bener sih, kita nggak boleh nolak, cuma harus waspada. Takutnya kitanya nggak kenapa-napa, tapi keluarga kita yang lain kenapa-napa. Dan misalkan contoh kita orang biasa, tapi orang tua kita tuh orang yang luar biasa. Dengan kita ngikutin dan kita free ngasih data pribadi kita, ketahuan dong bokap kita siapa. Nanti jadi ada sesuatu yang menuju ke sana. Bisa penculikan, bisa yang tadi pemerasan, perampokan, bener banget sih. Kayak gitu. Yang penting ya cukup harus hati-hati kalau masalah negatif sebenarnya ada lagi lah ya. Banyak banget ya. Banyak banget. Gitu loh. Cuman ya emang harus bijaksana sih main sosmednya. Karena gini deh, ini jujur aja ya. Lo pasti punya dong tante atau om yang kayak percaya sama berita-berita hoax. Yes. Terus iya kan abis itu tiba-tiba ada website apa mereka pencet. Das. Kebayang nggak tuh kalau itu di metaverse? Iya. Bakal kayak gimana bunda? Iya model-model kayak gitu. Eta pisan. Apalagi mama minta pulsa. Wah sudah aja. Di sono mama minta apa? Kripto. Mama minta monyet.
Sorry banget, monyetnya kenceng banget. Iya, tapi bener sih ya Ram ya. Itu bahaya banget karena kita harus jujur lah. Like this time orang masih banyak yang belum bisa berbijaksana dengan teknologi. Iya, belum melek. Mungkin ada yang melek cuma tidak tahu. Mungkin ada yang tahu tapi tidak kenal. Oh, kita beda bro hari ini bro. Iya. Lo kenal, gue mengerti bro. Karena kalau nggak kenal nggak bakal bisa mengerti. Iya. I think that's it sih Ram, untuk hari ini sih Ram. Karena kayak kalau terlalu banyak ngomong juga, bumuh kita. Asli. Cukup banyak. Yang jelas pokoknya udah tahu ya, kalau pengen tahu tentang digital, buat hati-hati di metaverse, waspada di metaverse, ke Inixindo. Iya. Training selengkap-lengkapnya di Inixindo karena kita tuh lebih dari 100 materi training yang apalagi kita juga Sudah dipercayai ya, Iya, sama sudah banyak-banyak. Ya kalau dijelasin bingung, mendingan cek aja di www.inixindo.id. Iya, di situ ada atau pantau Instagramnya ataupun TikToknya juga kita TikToknya juga tips ada. juga. Untuk kayak kebutuhan kalian misalnya tentang Mac, virus, dan apapun tentang teknologi. Yes. And that's why we are here. Yeah. So, stay competent and always keep up to date. Iya. Ingin banget masukin itu dari kemarin. Dan kita juga ada podcast-podcast yang buat expertise ya, Yes. profesional dengan materi-materi teknologi pendidikan, yaitu ada Technics yang seperti ini. Di muka gue aja deh, nggak apa-apa deh, kasih aja bang ke muka gue. Nah ini juga pembicaranya, ini adalah orang yang Luar biasa semua. tapi San, Iya. terutama dengan pembicaranya Dr. Ifik Arifin. Iya. Kemarin Bapak Dr. Ifik Arifin itu juga sudah bikin Technics sama Bapak DPR Yes. Didik Partono, Rudiarto. Nah, itu kalian harus nonton, sumpah. Karena gue aja sebagai anak muda ketika mendengar podcast itu belajar banyak sih. Gitu. Jadi kalian juga harus memberikan wawasan kepada Your mind. yes brother, yes sister. It's time for you to shine. Oke. So let's go. Banyakin ilmu. Share ini ke teman-teman kalian. Yes. Nyalain loncengnya supaya next update selalu up to date. Dan juga jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe. Yes, brother and sister. Oke. Ya, kita sudah ada di penghujung Ichiri. ya, bersama dengan Ramadianto Triando Triat Mojo Bramantio. dan juga saya Tuba bersama tamu sastra di Wele. Yes, kita akan kembali lagi di Tech Talks. Bye.